Jadi ini suatu hal yang baru. Memang saya beberapa kali memberikan materi, tapi biasanya ke nakes atau tenaga kesehatan, biasanya ke bidan, perawat, dan beberapa momen di kedokteran atau di dokter. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini saya bisa mencoba menyampaikan tentang materi kesehatan dengan tema tadi, menyiapkan anak milenial berjiwa strong dalam milenial ini. Jadi apa yang kita harapkan pada sore hari ini adalah mendapatkan mindset yang berubah. Jadi selama ini saya pandang bahwa Jamiah kita, NU, itu cenderung kurang mempersiapkan di bidang kesehatannya. Jadi ini saya berharap semuanya, adik-adik semua, ini adik saya semua kan ya, nggak ada yang lebih tua dari saya sudah di atas balita, bawah 50 tahun, jenengan kan masih balita, saya di atas balita. Jadi yang perlu kita perhatikan apa? Jadi saya mungkin bisa menanyakan sedikit, kira-kira dari adik-adik semua ini yang sudah menikah berapa? Yang sudah menikah boleh angkat kaki, angkat tangan. Ya, jadi separohnya sudah menikah, separuh lebih. Semuanya sudah menikah. Ada yang belum, ya yang belum melune PPNU berarti ya. OTW, jadi semoga secepatnya menyusul ya dengan komunitas-komunitas ibu menikah ini. Apa yang kita siapkan kepada anak-anak kita? Yang pertama adalah anak itu harus dipersiapkan, tidak mak beduduk hamil. Mak beduduk hamil kan bahaya. Jadi harus ada persiapan. Persiapannya apa? Persiapan menikah itu harus siap. Jadi harus ada katakanlah mencari bibit-bibit bobot dan sebagainya. Ini monggo, atau berdasarkan biro jodoh juga boleh, ataupun berdasarkan teman kuliah, teman sekolah, CLBK ataupun apa silakan. Tapi yang penting adalah mempersiapkan pernikahan itu. Dan insya Allah tujuan menikah adalah memberikan kader atau membuat regenerasi kaderisasi dari kita. Jadi kita menciptakan keluarga, ya. Meskipun ada juga yang kebetulan tidak diberikan keturunan, tapi di era sekarang itu bisa dibuat lebih maksimal potensi untuk hamilnya itu. Kemudian apa yang kita siapkan? Yang pertama, saya buka ke PNC ya. Yang kita siapkan adalah yaitu tadi menikah. Kemudian apa? Kita dalam perjalanan menuju keluarga itu berharap harus mempunyai semacam komitmen terhadap suami kita, ya. Jadi komitmennya apa? Kira-kira sebelum menikah ditanya, Mas, jenengan pengen anak piro? Iya toh? Misalkan suaminya bilang, wis, Dek, aku pengen anak 8. Mesti kan menolak semua, nggih? Jadi harus ada komitmen. Maka di negara-negara maju, komitmen tentang pernikahan itu sudah mulai dilakukan. Supaya apa? Supaya tidak memberatkan kepada ibu-ibunya. Jadi harus ada namanya semisal keluarga berencana. Berencana punya anak berapa? Mungkin berencana punya anak 2, berencana punya anak 10, monggo silahkan itu. Tapi di era sekarang akan susah kita melakukan pendidikan dengan komunitas keluarga yang mungkin lebih dari 5, ya. Meskipun juga ini semua rezeki memang Allah yang atur. Tapi ikhtiar itu
paling penting dari saya. Menurut saya seperti itu. Kemudian setelah mempersiapkan keluarga tadi, ya, kan otomatis tadi persiapan kehamilan. Jadi kita persiapkan kehamilan dengan cara apa? Dengan cara melakukan pemeriksaan dulu. Jadi sebelum saya menikah dulu, ya mohon maaf ngomong jorok ya. Sebelum saya menikah dulu, saya tes, mohon maaf sekali, sperma saya. Apakah sperma saya itu berkualitas apa tidak? Ya. Karena apa? Problem mandul itu bukan mutlak milik dari istri. Jadi itu 50-50. Ya, bukan mutlak milik istri. Bukan. Jadi kalau mandul itu bukan yang salah, bukan istrinya. Bukan wanitanya. Dua-duanya bisa salah. Ya. Jadi saya tes, alhamdulillah waktu itu ya sudah cukup ya. Lebih dari 5 juta. Karena sperma yang normal itu lebih dari 5 juta. Dan inilah yang merupakan karunia Allah. Dari 5 juta lebih itu, kita ini yang hadir di sini, itu pemenangnya. 1/5 juta itu tadi. Jadi bersyukurlah. Dengan semua, kita semua itu menang lebih dari 5 juta. Jadi misalkan anak kita itu, katakanlah di ranking 10 besar ke atas, bahkan dulu ranking anak saya sempat 5 besar bawah. Saya bilang, kamu mas, itu dulu itu 1/5 juta kan juaranya. Oh iya Pak, iya. Akhirnya memberikan semangat seperti itu. Jadi kehadiran kita di dunia itu berarti menyingkirkan lebih dari musuh kita 5 juta itu. Ini suatu yang harus kita syukuri. Ya. Kemudian kalau kita mau hamil harus mempersiapkan apa? Mempersiapkan 1000 hari pertama umur anak kita. Jadi mulai tek, wah kok wis telat ya. Setelah diteliti, wah kok positif ya. Hari itu kita harus mempersiapkan gizi kita. Harus searching, harus konsultasi ke bidan, ke dokter spesialis kandungan, kalau perlu ke dokter gizi. Kira-kira apa yang kita makan? Apa yang saya makan dok atau bu bidan supaya nanti janin saya itu bagus. Oh iya, monggo jenengan sering-sering di kampung sawah misalkan itu. Nah, sama suaminya. Nah, supaya apa? Suaminya perso bahwa harus sering-sering ke kampung sawah misalkan. Kemudian setelah proses 3 bulan pertama, itu merupakan kunci dari kualitas bayi itu. Ya, kalau 3 bulan pertama, katakanlah peningkatan berat badan itu sesuai, itu akan sesuai nanti insya Allah itu akan lahirnya lebih bagus. Kemudian sudah melewati bulan ke-7, nah, katakanlah ini 3 bulan terakhir, ya 3 bulan terakhir, itu di situ kita harus bersiap-siap untuk nanti kira-kira ini mau melahirkan di mana. Mungkin ini yang masih ada yang hamil, nah, silahkan nanti dibahas di rumah. Ingin melahirkan di mana? Di klinik Sri Kandi atau klinik Pratama atau di rumah sakit, ya silahkan nanti disiapkan semuanya. Supaya apa? Mempersiapkan keuangannya. Makanya kami berharap promosi juga di sini. Semuanya Fatayat itu kalau bisa ikut BPJS. Supaya apa? Di Kudus ini 75% itu sudah OHC. Maksudnya sudah terdaftar di BPJS. Yang 25% kami berharap tidak ada di sini. Kemudian setelah mau melahirkan dan sebagainya, kita siapkan dan sebagainya. Nah, disinilah kunci bahwa kalau mau melahirkan itu sering-seringlah keramas. Ya. Kenapa kok keramas? Ya pokoknya begitulah. Sehingga akan mempercepat proses persalinan. Ya, setelah persalinan kita siapkan secara betul
bahwa ini anak kita, bukan anak mbah kita. Ya. Kita siapkan betul, bukan anak mbah kita. Karena apa? Seringkali kita itu tidak mau ngurusi anak, bahkan menyusui, mbah kita yang nyusui. Padahal mohon maaf, yang punya ASI kan kita, bukan mbah kita. Sehingga sekarang, di era sekarang, rumah sakit itu harus melakukan pemberian ASI eksklusif dan namanya inisiasi menyusui dini. Jadi IMD. Jadi nanti bisa ditularkan ke keluarga, ke siapapun yang mendengarkan di rumah, sehingga pas jenengan penyuluhan di mana ini ilmu yang bermanfaat. Kenapa? IMD itu merupakan pertama kali bayi itu mendapatkan makanan. Dan IMD bayi itu bisa mencari, mohon maaf, putingnya ibu sendiri. Bayangkan itu, kalau kucing saja, saya barusan kemarin alhamdulillah dapat 4 kucing ya, anak kucing itu. Mereka bisa mencari, mohon maaf, putingnya ibunya sendiri. Mosok menusuk kalah karo kucing. Ya. Sehingga waktu anak saya yang terakhir itu, saya masih ingat, bayinya itu ditaruh di bawah sini, bisa mencari puting ibunya sendiri. Naik. Pluk, langsung putingnya bisa. 2 jam itu minum. Kebetulan beratnya cukup besar, 4.350. Jadi ini pengetahuan dasar kepada jenengan supaya nanti bisa melakukan seperti itu. Kalau misalkan mohon maaf bidan ataupun perawat di rumah sakit melarang, protes, kalau perlu dilaporkan. Karena apa? Ini hak prerogatif ibu. Itu dulu. Sehingga kalau mendapatkan ASI pertama, kolostrum namanya, itu gizi yang luar biasa bagusnya itu. Sehingga anak ataupun bayi itu nanti mendapatkan makanan yang paling baik. Proses pemberian ASI sampai 6 bulan. Makanya sekarang undang-undang yang mau digodok di DPR itu cuti 6 bulan. Wah, saya bayangkan bapak-bapak ada protes itu mesti. Cutinya 6 bulan. Kasihan nanti madrasah-madrasah yang ibu guru-gurunya, iya guru-gurunya banyak ibu-ibunya, nanti waduh kacau itu. Tapi kalau kenapa seperti itu? Karena di Finlandia itu, di sana ternyata penelitiannya IQ tertinggi anak-anak itu di Finlandia. Penyebabnya apa? Ibunya cuti 6 bulan. Karena apa? Diberi ASI eksklusif. Dilakukan penelitian, bayi yang diberikan ASI dan separuh ASI atau full sapi susu formula itu IQ-nya perbedaannya sangat signifikan, kurang lebih di atas 10, bahkan ada penelitian di atas 15 poin. Ya, ini yang luar biasa. Saya menemukan fakta seperti itu karena anak saya Ahda Sabila itu yang alhamdulillah sekarang baru mondok di Pati, itu luar biasa. Karena apa? Diberikan susu ASI itu sampai kira-kira setahun itu. Sehingga saya waktu itu pernah ikutkan di kejuaraan nyanyi ya namanya, di Permat itu dia tidak siap sama sekali, tak cek, Mas coba ikut, tidak hafal lagunya, tapi langsung tak suruh ikut ya. Terus Pak enggak bisa, udah dihafalkan ya, kemudian 5 menit dihafalkan, terus kemudian ikut kejuaraan nyanyi itu, alhamdulillah juara 1. Saking itu tak salah cari, makanya saya pondokan, alhamdulillah ini sudah relatif memenuhi target, di atas target. Nah, ini bukti bahwa ASI itu memang luar biasa manfaatnya. Sehingga zaman Nabi aja sendiri disusukan ya. Nah, kalau sekarang ya kalau dibersusukan agak repot. Cuma di rumah sakit tertentu di Kudus, apalagi di Jakarta, kota besar, sudah ada donor ASI. Donor ASI. Dan harganya luar biasa. 1 botol itu kalau nggak salah itu 25 atau 30 ribu.
30.000 ASI-nya itu dijual di Jakarta. Bahkan ada yang 50.000. Karena apa? Pinginnya anaknya mendapatkan makanan yang terbaik. Jadi siang hari ini saya motivasi jenengan supaya tadi sebagai fatayat pejuang ASI. Kenapa? Karena ingin mendapatkan keturunan yang luar biasa itu tadi. Ya. Setelah mendapatkan ASI 6 bulan, kalau bisa lebih ya, itu nanti silakan nanti di sini kita kan harus ada namanya makanan pendamping ASI dan sampai sekitar 2 tahun. Jadi 3 tahun dengan 1000 hari pertama. Ini sangat-sangat menentukan. Makanya program dari pemerintah adalah pencegahan stunting di sini. Ya. Stunting itu apa? Stunting itu bukan, mohon maaf, bukan pendek versi kuntet, tapi pendek karena terhambat pertumbuhannya. Dan ingat bahwa stunting itu harus kurang dari 18 bulan ditemukan. Jadi kalau lebih dari 18 bulan, katakanlah lebih dari 2 tahun ya, itu stunting tidak akan merubah. Kenapa? Karena otak atau mielinisasi atau pematangan otak itu tergantung umurnya. Kalau di atas 2 tahun itu mbok diwenehi vitamin model apapun, AADHA dan sebagainya, tidak merubah nyun sewu neuron apa saraf-sarafnya itu. Tapi kalau kurang dari 2 tahun itu bisa memperbaiki. Jadi makanya disiapkan generasi ke depan itu lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya. Misalkan nanti mau hamil, kedua, ketiga, atau keberapapun, siapkan betul. Itu. Setelah melewati 2 tahun, kemudian 5 tahun ya, di sini antara 2 tahun sampai 5 tahun ya, ini juga sebagai kunci pergaulannya. Nanti mungkin Bu Farida menyampaikan bahwa kalau anak di bawah 2 tahun, 3 tahun itu sudah kecanduan gadget, ya ini akan fatal. Dia akan jadi anak yang agitasi atau mudah marah. Ya, nanti bisa dipelajari sama Bu Farida. Kira-kira berapa jam yang boleh diberikan buat anak-anak kita? Ya, kalau kita melihat mungkin lebih dari 3 jam, anak-anak kita kan nggak mungkin ya, harus kurang dari segitu. Setelah melewati 5 tahun, kemudian sampai 18 tahun ya, ini masih area anak-anak. Jadi bersyukurlah saya, karena di atas 18 tahun sampai 63 tahun itu masih remaja. Jadi Gus Nasi, Bu Farida, saya ini masih remaja, jenengan masih remaja. Gampangnya sak pantaran kita itu. Berdasarkan kriteria remaja di WHO, usia 18 tahun plus 1 hari sampai 63 tahun. Masih remaja itu, Bro. Kalau tadi jadi kan antara katakanlah 5 tahun sampai 12 tahun, 12 tahun sampai 18 tahun, ini masa pencarian diri. 12 tahun sampai 18 tahun. Nah, di sini memang banyak berperan di psikologinya. Bagian di anak-anak terutama di kesehatannya atau di fisiknya ini di bawah 12 tahun. Kalau ada fail atau gagal di bawah 12 tahun itu susah nanti diharapkan. Apalagi di bawah 5 tahun. Jangan berharap anak kita kalau di bawah 5 tahun itu mohon maaf ada keterlambatan, itu secara teori tidak bisa disamakan dengan anak yang lain. Jadi harus kita tahu betul bahwa anak ini jangan terlalu kita bebani dengan target. Makanya mungkin kurikulum sekarang kan tidak diperkenankan untuk ada ranking ya. Salah satunya di situ. Supaya apa? Tidak membebani orang tua ke masalah ranking itu. Jadi yang paling prinsip adalah balita itu dengan cara bagaimana kita mempersiapkan dari sekarang. Misalkan kebetulan anak kita masih di bawah 2 tahun. Pastikan anak kita jangan stunting. Kalau anak kita stunting, harus diterapi secepatnya. Di Dinas Kesehatan ada namanya rumah sehat di situ, bayi-bayi atau anak-anak yang kurang berat badannya, kurang tinggi badannya. Itu dievaluasi, dicari apakah ini memang betul,
Kalau memang perlu dilakukan pemberian susu yang kalori tinggi, plus nanti ada pembuatan makanan-makanan yang kalori tinggi. Setelah 5 tahun tadi, kita berharap anak-anak kita tidak terkontaminasi dengan handphone, kemudian pertumbuhannya harus bagus. Pertumbuhan yang baik itu bagaimana? Pertumbuhan yang sesuai dengan linear tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak itu bagaimana? Dengan hitungan paling mudah adalah kalau bayi setahun itu targetnya kurang lebih 9-10 kilo. Setiap tahun harus naik 2 kilo. Jadi mohon nanti ditimbang anak-anaknya, ibunya nggak usah ikut timbang, jondil nanti. Karena nanti mohon maaf kalau anak kita usia 5 tahun, berat badan targetnya adalah katakanlah 10 tambah 18 kilo, misalkan 5 tahun anak kita. Padahal anak kita masih 16 kilo bahkan kurang, hati-hati harus dikejar di sini. Nah, dikejar supaya apa? Pertumbuhannya bisa terkejar. Dengan cara pemberian apa? Pemberian makanan-makanan yang protein dan karbohidrat tinggi. Dan itu tidak ditemukan pada nasi. Nasi itu karbohidrat. Ya, karbohidrat itu tidak tinggi kalorinya. Sehingga pemberian pola makan diet pada anak itu tidak wajib pada kesehatan loh ya. Nek mbah-mbah kita saya nggak tahu ya. Pada kesehatan tidak wajib diberi nasi. Berilah lauk. Misalkan lele telu, segone telung sendok, ora apa-apa. Jangan kebalik. Nasinya 1 piring, lelenya telung cuil. Plus banyu atau sayur bening. Sayur bening itu gizinya sangat rendah. Harus apa? Dikasih opor, gulai, lodeh, tongseng. Jangan kebalik, yang anak-anak dikasih sayur bening, orang tua maeme gulai karo opor. Saya wong tua tambah bobote, anak-anaknya tambah langsing. Nah, ini kesalahan-kesalahan mendasar yang ada di Nyun Sewu negara kita, bukan NU tok. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita berharap dengan adanya perubahan mindset di sore hari ini, merubah jenengan menyampaikan misi kita sebagai pejuang fatayat, pejuang kesehatan fatayat untuk memberikan ilmu kepada masyarakat sekitarnya, kepada nenek-nenek kita, kepada sekitar kita. Ini akan lebih baik nanti anak-anak kita itu tumbuhnya lebih bagus. Kalau perkembangan itu saya yakin kalau dia usia 1 tahun, 2 tahun dia sudah bisa ngomong, sudah bisa bicara, sudah bisa lari-lari dan sebagainya. Insya Allah itu sekitar 95 anak itu dia perkembangannya baik. Problem yang ada di kita adalah pertumbuhannya. Dia tidak tumbuh berat badannya. Dia stagnan. Tambah setahun, tambahnya cuma 1 kilo. Anak wis 5 tahun, tambah 1 kilo tok. Enggak kurang 5 kilo tadi. Akhirnya terjadi akumulasi minus tadi. Sehingga rugi, sehingga anak-anak kita mungkin di SD ataupun MI masih kira-kira podo. Tapi nanti nak wis kuliah, anak kita, anakku sebelumnya kok termasuk golongan pendek misalkan itu. Itu dari awal kita tahunya itu setelah mungkin kuliah dan sebagainya. Apalagi dibandingkan kalau di kuliah dan heterogen di situ ada mungkin orang-orang yang nonis ya, itu di sana pasti fisiknya besar-besar. Secara garis besar seperti itu, apa yang kita siapkan secara fisik pada anak-anak kita. Jadi di bawah 2 tahun, mielinisasi atau mematangkan otak itu wajib kita jaga. Meskipun sudah melakukan pemeriksaan di terdekat, misalkan di bidan atau vaskes pertama, tapi ingat, ini ilmu yang harus kita pegang bahwa pertumbuhan harus sesuai dengan tumbuh
dari anak itu tadi. Jadi kalau misalkan ke fasilitas kesehatan, mohon maaf dari tenaga kesehatan bilang, mboten napa-napa Bu, niki biasa kok. Mboten naik niku wis biasa, mangke nggih naik-naik dhewe. Itu hanya menyenangkan kenjenengan. Tapi saya enggak seneng itu. Kenapa? Karena terganggu nanti tumbuh kembangnya itu. Ya, jadi berharap supaya nanti teman-teman di tenaga kesehatan itu jangan ada kata-kata yang menenangkan dalam arti mboten napa-napa tumbuhnya. Kalau masalah sakit yang lain mungkin bisa kita ngendikan ke sana, tapi kalau tumbuhnya, kalau memang ketemu tek, ini kok gak naik setahun atau setengah tahun gak naik sekilo, ya ini harus kita kejar ini. Harus kita edukasi secara betul. Ini tugas dari jenengan, mungkin di antara teman-teman sahabat Fatayat ini ada yang di tenaga kesehatan, monggo dimulai dari kita nanti kalau memang perlu dilakukan screening. Supaya apa? Supaya screening tentang stunting di wilayah kita itu akan lebih turun secara drastis. Karena apa? Karena stunting di Kudus ini istiqomah, tidak naik-naik terus, tidak turun-turun terus. Sehingga kita berharap dengan adanya pertemuan ini angka stunting tadi bisa tereliminir seminimal mungkin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.